Cerita dengan menampilkan sebuah kapal pesiar mewah di tengah laut, di antara tawa dan suara dadu yang tak henti-hentinya, ada Hao Yun, pemuda tampan dengan tatapan dingin dan misterius. Tak ada yang tahu bahwa hanya beberapa menit kemudian, kapal itu akan berubah menjadi neraka di tengah laut, api akan melahap segalanya dan menyeretnya ke dalam pusaran taruhan gelap. Sebulan kemudian, di pemakaman, Sun Yiqian, putri keluarga Sun, muncul dengan wajah dingin, membawa rasa sakit kehilangan orang tua dan sumpah balas dendam. Ia datang untuk menyalakan dupa, tapi juga untuk memulai perjuangan merebut kembali hak bisnis kasino yang memang milik keluarganya. Meski kepala pelayan terus mencegah, mengatakan bahwa ledakan kapal pesiar itu masih belum jelas penyebabnya, bahwa jalan yang ia pilih hanya akan membawa kehancuran. Yiqian tetap teguh, karena ia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk mengembalikan kehormatan keluarga Sun. Sementara itu, di sebuah desa nelayan kecil di selatan, Hao Yun selamat dari ledakan, diselamatkan oleh seorang pria bernama Kratop Hu. Setelah pulih, ia menyarankan pria itu untuk meninggalkan perjudian, tapi Kratop Hu tak mau mendengar, malah marah dan mengancam akan mengurungnya. Pada saat yang sama, Yiqian mengikuti jejak ke daerah ini untuk mencari jejak Mukun, raja kasino yang pernah mengalahkan dewa judi, orang yang dikabarkan masih hidup setelah ledakan kapal pesiar. Ia datang ke sebuah kasino terapung, dengan sopan bertanya pada seorang pria kasar, bahkan menawarkan rokok padanya. Tak disangka, ia malah dimarahi dan diusir. Wajahnya seketika menjadi dingin, lalu melemparkan 4 tumpuk uang tebal yang membuat mata pria itu berbinar. Pria itu langsung berubah sikap, berjanji akan membawanya bertemu bos, tapi diganggu oleh paman Kratop Hu yang ngotot ingin menyelesaikan putaran kartu karena yakin sedang beruntung. Hao Yun yang berdiri di samping hanya bisa mengernyitkan dahi menasihati. Saat tak didengar, ia langsung menuduh lawan curang. Pria itu tertawa meremehkan, melemparkan kartu ke arahnya dan menantangnya untuk bermain sendiri jika berani. Setelah ragu sejenak, Hao Yun melangkah maju, mengambil kartu. Gerakannya begitu cepat hingga mata telanjang sulit menangkap. Berkat keahliannya, paman Kratop Hu menang mutlak dengan 3 kartu as, membuat semua orang terkejut. Hanya kepala pelayan Yiqian yang menyadari keahlian di setiap gerakannya. Kalah telak, si penipu berniat mengumpulkan uang dan kabur, tapi dicegah oleh kepala pelayan dan Yiqian. Ia mengeluarkan pisau untuk mengancam, tapi Hao Yun sudah lebih dulu menangkap pergelangan tangannya dan mengendalikannya dalam sekejap. Meski begitu, ia tetap berhasil kabur, membuat paman marah dan mengejarnya. Saat kembali, Kratop Hu marah besar, menyalahkan Hao Yun sebagai pembawa sial, tak membantu menang apa-apa. Putrinya hanya diam bertanya apakah ayahnya berjudi lagi. Tatapannya penuh kekecewaan, dan sang ayah hanya bisa menunduk tanpa bisa membela diri. Kembali ke rumah keluarga Sun, seorang pria bernama Pan Bi datang menemui Yiqian untuk membahas perjodohan antara 2 keluarga. Ia dengan dingin menyangkal, mengaku tak pernah mendengar soal itu. Pan Bi langsung memanggil pengacara. Dan benar saja, dokumen perjodohan itu tidak sah secara hukum. Yiqian tersenyum puas, tapi pria itu belum menyerah, mengatakan bahwa ini adalah perjodohan yang disetujui dewan keluarga, tak perlu hukum tetap berlaku. Ia jelas ingin memanfaatkan perjodohan untuk merebut saham kasino. Yiqian menyadari hal itu, dalam hati marah dan jijik, tapi tetap tenang menjawab bahwa ia sudah punya tunangan lain. Pan Bi tersenyum sinis, melangkah mendekapnya dengan nada menantang. "Kau mau menipu siapa?" Saat itu, tatapan Yiqian berkeliling, dan saat melihat Hao Yun masuk, ia langsung menunjuk ke arahnya, menegaskan, "Dia adalah tunanganku." Semua orang terkejut. Ia berlari, menarik kerah baju Hao Yun dan menciumnya dengan penuh kebanggaan sekaligus dramatis. Setelah Yiqian mencium Hao Yun di depan Pan Bi dan menyatakan dia adalah tunangannya, Pan Bi marah sampai kehilangan kendali. Ia memang berniat memaksa menikahi Yiqian untuk merebut keuntungan keluarga Sun, kini dipermalukan di depan banyak orang, makin dendam. Ia ingin tahu siapa lawannya, hanya orang desa yang dimanfaatkan atau benar-benar punya kemampuan. Yiqian tak mau dipermalukan. Ia tersenyum membelai rambut Hao Yun,
berkata manis namun menyindir bahwa anjing juga lucu. Lalu dengan santai memamerkan bahwa Hao-yun adalah murid emas Dewa Judi. Pan Bi terkejut, belum pernah dengar Dewa Judi punya murid, curiga mereka berdua penipu, ia langsung menantang duel untuk membongkar kedok. Siapa kalah harus menggonggong. Yi Qian tak punya jalan mundur, ia menarik Hao-yun. Meski ia tak mau terlibat, ia menatapnya memohon. Jika tidak membantu, ia harus menikah dengan Pan Bi. Disiksa, hartanya dirampas, lalu bertanya dengan sedih, "Kau punya hati nurani tidak?" Tak ada cara lain. Hao-yun terpaksa ikut bermain dengan gaya modern yang tak ia kuasai. Pan Bi mengejek. Yi Qian menyarankan main cabut kartu, yang paling sederhana. Kartu segera disusun, semua kartu terlihat jelas di bawah kacamata khusus Pan Bi. Meski Hao-yun mengikuti saran Yi Qian dan mendapat kartu rahasia, Pan Bi sudah mengambil as sekop terbesar. Yi Qian tetap yakin, masih ada 2 kali lagi Hao-yun akan menang. Pan Bi percaya diri, mengaku siap menerima tantangan. Kali kedua, Hao-yun mengambil kartu duluan. Ia dengan cepat menyelipkan kartu as sekop miliknya dan membukanya. Masak satu dek ada 2 as sekop, jadi meski Pan Bi memegangnya, ia tak berani membuka, takut ditertawakan. Terpaksa mengaku kalah di ronde kedua, di ronde ketiga ia ingin membuka kartu duluan. Hao-yun setuju, dengan cepat menukar kartu, bahkan mengganti 1 dek tanpa ada yang sadar. Pan Bi tak bisa melihat kartu dengan jelas, terpaksa mengambil kartu secara acak. Ternyata hanya 2 wajik, kartu terkecil. Ia marah ditertawakan, hendak pergi, tapi keluarga Yi Qian membawa anjing untuk menakut-nakuti. Sudah janji yang kalah harus menggonggong. Pan Bi ketakutan terpaksa menggonggong pada anjing agar bisa lolos. Tapi ia tak akan melupakan penghinaan ini. Sedangkan Hao-yun, ia tak mau jadi pion yang dikendalikan orang, jadi ia pergi. Yi Qian mengejar dan bertanya, "Kau tak butuh uang lagi?" Ia juga sudah dengar, kau butuh buka warung makan. Ia sudah siapkan, asalkan kau mau jadi perwakilan keluarga Sun dalam turnamen poker amal berikutnya. Benar, Hao-yun sayang pada Kim Kim, putri Kratop Hu. Orang yang merawatnya selama ini, ia ingin membantu Kim Kim mewujudkan impian membuka warung makan. Lepas dari ayahnya yang penjudi dan berutang. Saat itu, Kim Kim buru-buru mencari Hao-yun. Karena ayahnya kalah judi terlalu banyak, hampir dipotong tangannya. Saat Hao-yun dan Kim Kim datang mencegah, ayahnya sudah kehilangan 1 jari. Utang 3 juta yuan sekejap berubah jadi 30 juta yuan. Ia ingin selamat, bahkan rela menjual restoran dan anak perempuannya untuk bayar utang. Si botak melihat Kim Kim langsung bernafsu. Katanya tak bisa lunasi semua utang tapi bisa mengurangi sebagian. Hao-yun mengambil pisau mengancam mereka. Utang biar ia yang bayar, pelan-pelan jangan sentuh Kim Kim. Ia bahkan menodongkan pisau ke leher ayahnya Kim Kim, kalau berani jual anak perempuan akan ia habisi. Dan para penagih utang pun tak dapat apa-apa. Maka si botak memberi waktu seminggu. Setelah itu mereka kembali ke restoran kecil, lalu Pak Po datang. Orang tua ini sudah lama mengincar Kim Kim. Dengan santai menandatangani cek untuk membantu Kratop bayar utang. Kratop senang menerima, bahkan berjanji menikahkan putrinya dengan Pak Po. Padahal Kim Kim tak mau karena usianya hampir sama dengan ayahnya. Hao-yun mengambil cek itu, merobeknya bersama Kratop. Pak Po kesal pergi, tapi sebenarnya ia juga tak mau keluar uang. Jadi kali ini Kratop Hu tetap berutang padanya. Hao-yun kini harus meminta bantuan Nona Sun. Ia datang membawakan daging, bilang ia terlalu kurus jadi perlu makan bergizi. Ia tak suka tapi tetap berterima kasih, bertanya apa tujuan Hao-yun datang. Hao-yun memohon, ingin meminjam 30 juta untuk bayar utang. Tapi ia menolak berjudi, bilang ia mau melakukan apa saja, karena ia tak ingin kasino berkembang. Meminta Nona Sun berhenti bisnis itu, karena membuat banyak orang hancur. Ia marah, mengusirnya. Hao-yun pulang ke restoran kecil dengan lesu. Kratop menggeledah dompetnya, hanya ada recehan. Memakinya pembawa sial. Dari mana dapat uang untuk bayar utang? Bahkan bermimpi menikahi anak orang kaya. Saat itu, kepala pelayan Sun datang membawa orang untuk menjemput Hao-yun. Nona Sun kembali membujuk, asalkan ia mau ikut turnamen poker membantu keluarganya, ia akan melunasi utang dan memberikan restoran. Tapi ia tetap menolak.
Tak ada cara lain. Ia pun menahan Hao-yun dan memaksanya menandatangani kontrak yang sudah disiapkan. Orang-orang di luar mengira Nona Sun rela berkorban demi kontrak dengan orang desa. Saat itu ada kabar kasino keluarganya didatangi orang yang membuat keributan, yaitu Naknat, wanita terkenal ketiga di Asia Tenggara dalam dunia judi. Ye Qian yang juga dari dunia itu paham tujuan Naknat kali ini. Ia buru-buru membawa satu mobil penuh uang tunai sebagai hadiah, berharap Naknat pergi dengan senang. Tapi Naknat sudah menerima tantangan dari Pan Bi untuk menantang tunangan baru Ye Qian demi membongkar kedoknya, membuktikan tak ada murid dewa judi, agar Pan Bi bisa melanjutkan perjodohan dengan Ye Qian. Semua orang penasaran dan menganggap ini peristiwa panas, jadi merekam dan memotret ramai-ramai. Ye Qian menarik Hao-yun keluar berkali-kali, tapi meski dibujuk, ia tetap tak mau bermain. Ia pun menyebut Kim. Pasti ia sangat benci orang yang berjudi. Jika Hao-yun menang kali ini, ia akan membuat semua orang diam. Tak ada foto atau tulisan tentang Hao-yun hari ini yang akan tersebar. Hao-yun pun setuju menerima tantangan Naknat. Ia diberi pilihan. Hao-yun memilih main dadu. Naknat merasa sedikit terhina karena itu keahliannya. Putaran pertama, 6 dadu, keduanya seri. Ye Qian ingin mengusir tamu. Tapi Pan Bi bilang yang kalah harus keluar dari kasino. Hao-yun sudah tak mau main lagi, tapi tiba-tiba Kim muncul. Ia mengira Hao-yun diculik dan dalam bahaya, jadi nekat masuk. Tak disangka melihat Hao-yun berjudi, ia sangat kecewa. Ia percaya Hao-yun tak terlibat judi, tak mau mendengar penjelasan dan pergi. Naknat langsung merebut kacamata Hao-yun agar tak bisa mengejar Kim. Sudah kesal, Hao-yun pun bermain serius kali ini. Ia fokus mengocok dadu dengan luar biasa. Saat dibuka, semua dadu tersusun rapi. Dadu paling atas masih berputar, sebuah teknik klasik bernama long non chow yang jarang bisa dilakukan orang. Naknat sangat terkejut, tapi tetap percaya diri. Paling-paling hanya seri lagi. Namun, saat Naknat membuka, dadu paling atas entah sejak kapan sudah jatuh ke bawah. Bahkan barisan dadu lainnya pun berantakan. Ternyata saat Hao-yun bergerak, gelombang tak kasat mata menghancurkan long non chow milik Naknat. Ia kalah tapi tetap tak mau mengembalikan kacamata Hao-yun, malah menyelipkannya di dada sebagai tantangan. Ingin lanjut bermain, tapi Nona Sun merebut, membersihkan, dan mengembalikan pada Hao-yun. Ia bilang urusan restoran akan diurus pengacaranya. Semua urusan di sini selesai, ia bisa pulang dengan tenang. Pan Bi makin kesal, ingin menyingkirkan Hao-yun, tapi Naknat menolak. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pemuda itu. Turnamen poker amal akan ia urus, bukan Hoang. Setelah itu Hao-yun buru-buru mencari Kim, tapi Kim tak mau mendengar sepatah kata pun. Kim bilang restorannya sudah diurus Po, sedangkan Hao-yun selalu bilang benci judi, akan membujuk ayahnya berhenti. Tapi ternyata tetap terlibat, katanya tak ada penjudi yang baik. Saat itu pengacara Nona Sun datang naik sepeda. Penampilannya sederhana tapi namanya terkenal di daerah itu. Ia memberikan surat kepemilikan restoran pada Kim, membuatnya sangat bahagia. Ia mengira Po yang membantunya, bukan Hao-yun, tak percaya padanya. Jadi saat Po datang, ia berterima kasih karena sudah membantu. Po pun mengambil semua pujian Hao-yun, bahkan menyuruh orang memukulinya. Sakit hati dan tak tahu harus bagaimana, Hao-yun hanya bisa menerima saat Nona Sun datang menanyakan kenapa ia begitu peduli pada Kim. Hao-yun bilang saat ia terdampar di pantai, ayah dan anak itu yang menyelamatkannya. Ia tak ingat apa-apa sebelumnya. Hanya dengar ayah Kim bilang ia orang kapal penyelundup, jadi kalau tak pandai bersembunyi akan dipenjara. Hao-yun juga minta maaf pada Sun Ngan karena dulu pernah berkata kasar, tapi tetap tak mengerti kenapa ia juga benci judi, tapi malah mewarisi bisnis kasino. Ia bilang itu adalah darah dan air mata orang tuanya, tapi ia ingin mengambil alih agar tak jatuh ke tangan orang jahat, supaya bisa menutupnya dan tak ada lagi orang yang hancur karenanya. Ia juga meninggalkan nomor pribadinya, berharap Hao-yun mau berpikir dan menerima tawaran ikut turnamen amal kali ini. Lalu hari pembukaan restoran Kim pun tiba. Pace dan Kratop menganggap ini hari jodoh Kim dan Po. Saat Hao-yun datang, ia menegaskan lagi, restoran ini ia dapatkan untuk Kim. Po selalu pura-pura baik di depan Kim.
tapi di belakang meminjamkan uang pada Kratop untuk berjudi. Kim bingung harus percaya siapa, bahkan video yang diberikan Hao-yun sebagai bukti pun tak ada suaranya. Hao-yun malah ditarik dan dipaksa berlutut. Tapi saat itu, Nona Sun dan rombongannya datang. Sikap Nona Sun membuat Po ketakutan, memohon bantuan, tapi ia diusir. Karena ia datang untuk Hao-yun. Nona Sun menjelaskan pada semua orang, restoran ini adalah hadiah darinya untuk Hao-yun dan Kim, bahkan memberikan banyak hadiah berharga untuk peresmian. Ia langsung memotong pita peresmian. Po dan Kratop malu tak berani ikut merayakan. Tapi Hao-yun menarik Yikian ke dalam, berharap ia menerima hadiah peresmian. Ia mengakui dirinya memang berbakat berjudi, tak tahu kenapa. Tapi ia tak mau jadi penjudi penipu, jadi menolak ikut turnamen amal. Yikian marah, langsung pergi tanpa sepatah kata. Sementara itu, para pelaku ledakan kapal pesiar tahun itu mendapat kabar ada yang selamat, jadi buru-buru mencari untuk membungkam. Saat itu Hao-yun mengantar makanan ke alamat tertentu, tapi baru sampai sudah dihadang penagih utang. Ternyata si botak menagih utang 30 juta sebelumnya. Padahal Po bilang sudah membantu bayar utang keluarga Kim, tapi hanya omong kosong. Kali ini Hao-yun terancam dicongkel matanya, bukan dipotong tangan seperti Kratop. Untung, Naknat muncul, cantik dan kuat, membuat si botak ketakutan. Hao-yun juga berani maju melindungi dan menyuruh Naknat kabur karena tempat itu berbahaya. Tapi Hao-yun ditampar sampai kacamatanya jatuh. Tiba-tiba Naknat mengeluarkan senjata. Si botak tak mau dipermalukan wanita, jadi memanggil bosnya. Tak disangka bosnya dulu hanya sopir Naknat. Ia terkejut, berani-beraninya kau ganggu kakak Nat. Ia mengeluarkan senjata dan memaksa si botak minta maaf dan memberi ganti rugi. Naknat tak butuh apa-apa, tapi Hao-yun adalah pria pilihannya, jadi si botak harus tahu diri. Si botak memohon ampun pada Hao-yun, berjanji menghapus utang, bahkan memberinya uang saku lalu cepat-cepat kabur. Setelah mereka pergi, Hao-yun berterima kasih pada Naknat lalu hendak pergi, tapi ia menahan mau kemana. Ia belum pernah kalah aneh seperti itu, ingin bertanding lagi. Tapi Hao-yun bilang sudah janji pada Kim, mulai sekarang menjauhi judi. Ia juga menyarankan Naknat jadi orang baik, bilang utang budi sudah dibalas. Naknat terdiam, belum pernah bertemu orang seunik itu. Setelah itu ia kembali ke restoran tapi tak menemukan Kim. Baru saja memperbaiki kacamata, ada yang mengetuk pintu. Dikira Kim pulang. Ternyata Naknat mengikutinya sampai ke sini, bahkan memaksa Hao-yun bermain dengannya. Jika tidak ia akan tinggal di situ agar pacar Hao-yun salah paham. Hao-yun tak bisa menolak. Hanya bisa berjanji akan bermain dengannya, tapi terdengar ketukan lagi. Ia kira Kim pulang jadi buru-buru menyembunyikan Naknat di kamar mandi, tapi ternyata yang datang adalah Sun Yikian. Sun Yikian datang memaksa Hao-yun ikut turnamen poker amal, jika tidak akan menyebarkan bukti yang membuat Kim salah paham. Hao-yun menolak berkata, "Aku sudah janji tak akan berjudi lagi." Saat itu, Naknat mendengar dan tak tahan, keluar menegur Hao-yun, bilang ia sudah janji padanya. Sekarang malah keras kepala tak mau berjudi. Itu namanya menipu. Sun Yikian terkejut melihat Naknat di sana, lalu langsung marah, menuntut penjelasan apa yang mereka lakukan di belakangnya. Hao-yun hanya ingin mengusir keduanya, takut Kim kembali dan salah paham. Tapi Naknat dan Yikian malah berebut, bahkan memelintir tangannya sampai sakit. Saat itu, Kim pulang, ia terpaksa ikut mereka bersembunyi di kamar mandi. Kim di luar khawatir bertanya apakah ia baik-baik saja. Hao-yun hanya tersenyum kaku bilang sakit perut, mungkin lama di dalam. Kim duduk menunggu, menghela napas berkata meski ia benci judi, tapi jika itu bakat dan passion Hao-yun, ia tak akan melarang, malah akan mendukung sepenuh hati. Kim duduk di luar, khawatir dan berpesan, bilang orang seperti Nona Sun saja menghargai Hao-yun, rela memberikan restoran untuk memulai hidup, jadi ia harus menghargai kesempatan itu. Lalu ia bertanya pelan, "Di hatimu aku ada di posisi mana? Bisakah dibandingkan dengan Nona Sun?" Hao-yun hanya bisa menggaruk kepala dan tersenyum malu, menjawab bahwa ia adalah nomor 1 di hatinya. Seketika Sun Yikian dan Naknat di dalam langsung marah, mencubitnya sampai ia berteriak.
Teriakannya membuat Kim panik. Mengira terjadi sesuatu, ia hendak membuka pintu. Hao Yun buru-buru menahan pintu, tapi Kim tetap tak tenang. Buru-buru mencari kunci untuk masuk. Saat Kim masuk, Hao Yun sudah melepas baju dan hanya memakai handuk, pura-pura mandi. Kim kaget hampir terpeleset, ia buru-buru menolong. Handuk pun terlepas. Kim malu menutup mata, tapi itu kesempatan Hao Yun memberi isyarat pada Naknat dan Nona Sun untuk keluar. Tapi begitu keluar, keduanya saling menatap dengan penuh permusuhan. Ternyata tunangan Nona Sun hanya kontrak. Kalau begitu, serahkan saja pada kakak. Sun Yiqian pasrah, hanya takut tak kebagian. Lalu mereka pergi masing-masing. Pagi harinya Hao Yun dan Kim saling canggung. Sudah terlanjur melihat segalanya, sekarang harus bagaimana? Saat ia menghindar, Po datang menawarkan investasi untuk membuka jaringan restoran dan minta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Hao Yun yang mendengar langsung keluar mencegah. Ia tahu Po penipu. 30 juta yuan dulu katanya dibantu bayar, tapi hanya omong kosong. Tapi Po bilang, kalau tak dibayar, mereka tak akan selamat. Ia tak bisa bilang sebenarnya Naknat yang membantu. Po mengejek, masak harus minta bantuan Nona Sun, kasihan Kim. Tak disangka Nona Sun benar-benar datang dan menempel pada Hao. Membuat Kim cemburu dan menerima tawaran Po. Ia hendak mengejar, tapi kepala pelayan Sun menahan. Kau bisa mengejarnya hari ini, besok. Tapi hari-hari berikutnya bagaimana? Ia punya ambisi. Jika kau mewakili keluarga Sun dan menang kali ini, kau tak perlu khawatir tak bisa menjaga dia. Tapi ia tetap mengecewakan Nona Sun. Ia pergi dengan tegas. Saat itu Kim ikut Po ke bar. Po berjanji akan mempertemukan dengan bos besar yang akan investasi jaringan restoran. Ia mendekat, bilang, sudah banyak membantu, masa tak dibalas? Tapi Kim tetap menolak. Ia pura-pura keluar memesan minuman. Diam-diam memberikan obat pada bartender, menyuruh memasukkan ke minuman Kim. Jika ada suara di dalam, jangan ikut campur. Saat itu Hao Yun datang dan mendengar semuanya. Ia langsung mencari Kim, menariknya pergi, tapi Kim menolak. Saat itu Po datang, Hao Yun bilang, Po sudah menaruh obat di minuman. Tapi Po menuduhnya memfitnah. Hao Yun langsung merebut botol dan meminumnya. Tapi sudah habis 1 botol tak terjadi apa-apa. Po menyuruh orang membawanya pergi. Mereka melemparnya ke bagasi mobil, hendak mengubur atau membuang ke laut. Untung Nona Sun datang, bilang ia butuh Hao Yun, jadi mereka hanya bisa kabur. Kini apapun syaratnya, Hao Yun setuju. Ia dilepaskan, langsung mencari Kim. Nona Sun tak tenang, ikut membuntuti. Ia melihat kacamatanya jatuh pun tak sempat diambil. Tapi saat Hao Yun masuk ke ruang karaoke, di dalam sudah dibersihkan, tak ada Kim atau Po. Tanya pegawai, katanya Kim muntah di muka Po lalu kabur. Po juga ketakutan, pulang mandi. Saat itu ia baru lega, berniat pulang menunggu Kim. Yiqian berkata, kau masih berutang budi, mau pergi begitu saja? Tapi Hao Yun bilang ia tak akan berjudi. Ia memberikan uang pada pegawai untuk membayar minuman, lalu mengajak Hao Yun duduk minum bersama. Ia memberinya lensa kontak, bilang kacamata lamanya sudah rusak, tak perlu dipakai lagi. Lensa kontak ini lebih praktis. Ia ragu tapi tetap diberikan. Ia bertanya kenapa ia ingin mengambil kembali kasino lalu menutupnya. Ia menghela napas. Itu adalah sebuah kisah sedih. Saat orang tuanya masih hidup, justru si peminjam yang terlilit hutang judi nekat membunuh orang tuanya demi uang. Semakin dipikirkan semakin sedih. Jadi dia terus saja menenggak beberapa gelas arak penuh. Uwan merasa botol arak ini agak familiar. Saat menyadari bahwa inilah botol yang Po suruh orang untuk memasukkan obat. Sudah terlambat, sekarang mau dimuntahkan pun tak bisa. Gadis itu mulai terpengaruh obat dan bertindak ngawur. Saat dia melakukan pertolongan pertama lewat mulut, kakak Naknat datang. Mengira dia berniat jahat sehingga buru-buru mencegah agar tidak menyentuh Sun Yiqian. Setelah itu, Nona Sun mengeluh kepanasan. Terus minta buka baju, bahkan minta cium. Naknat, akhirnya mereka berdua mengikat erat dia dan mengurungnya. Setelah bergulat cukup lama, Naknat juga lelah dan haus.
lalu mengambil gelas arak di meja untuk diminum sebelum bertanya, kenapa adik Sun bisa sampai seperti ini? Sekarang Hao Yun mau bicara pun sudah tak ada gunanya. Kakakmu sudah minum arak yang dicampur obat. Pada saat yang sama, Kim Kim kembali ke toko dan baru sadar dirinya lupa tas. Dia pun kembali untuk mencari. Tapi begitu sampai, dia melihat Hao Yun memeluk dua nona cantik. Mereka terus saja menempel ke tubuhnya. Dia berusaha menjelaskan tapi malah semakin membuat Kim salah paham. Keesokan paginya, Sun Yikian sadar dari mabuk dan memanggil Po untuk menuntut. Dia sebenarnya memperkenalkan para investor kepada Kim Kim, tak disangka Po malah memanfaatkan informasi itu untuk berbuat seenaknya. Dia menghukum Po dengan meminum arak berisi obat, kalau tidak akan diserahkan ke anjing. Pagi harinya, Hao Yun datang ke toko tapi langsung diusir oleh Kim. Dia bilang tak mau berurusan lagi dengan orang seperti Hao Yun. Tapi saat itu juga, sebuah mobil berhenti di depan pintu. Orang di dalam mobil membuka pintu dan menyeret ayahnya keluar, pakaiannya sudah dilucuti dan diikat. Dia memohon pada Hao Yun dan Kim untuk menyelamatkannya. Berjanji akan berhenti berjudi mulai sekarang, minta tolong kali ini saja. Kim marah dan kecewa. Dia sudah berulang kali membantu ayahnya, tapi saat para preman menutup pintu mobil dan bersiap pergi, Kim menangis sambil berkata setengah hati bahwa dia tidak akan menolong. Hatinya kacau karena mereka juga mengancam akan membunuh dan mengambil organ ayahnya. Hao Yun melihat situasi tetap tenang, bilang akan mencoba mencari cara, lalu mengikuti jejak mereka ke alamat yang diberikan untuk menemui langsung bos kasino. Bos kasino memaksa Hao Yun bertaruh nyawa dengan permainan sederhana namun menakutkan. Mengambil segenggam biji kuaci, menebak genap atau ganjil. Hao Yun mencoba memegang, menimbang dengan tangan, memperkirakan jumlah biji lalu mengangguk setuju. Putaran pertama, dia menebak angka 8. Bos kasino melihat jam digital, benar-benar muncul angka 8. Tapi si bos licik mengurangi 1 biji, mengubah hasil menjadi 7 lalu tertawa dingin. Menyatakan Hao Yun kalah dan memerintahkan untuk mengambil organnya. Hao Yun tetap tenang, hanya meminta untuk bermain sekali lagi, mempertaruhkan semua yang tersisa demi kesempatan menyelamatkan penolongnya. Bos itu menatapnya, penasaran sekaligus tertarik, mengangguk mengizinkan. Kali ini Hao Yun menggoyang perlahan, dengan tatapan tenang berkata, "Ganjil." Bos itu kembali menunduk melihat layar. Angka 7, dia tertawa meremehkan. Suara angkuh, "Bagus, anak muda, tapi jangan lupa, bandar selalu jadi pemenang." Namun saat piring dibuka, di dalamnya hanya ada 1 biji kuaci. Bos kasino tertegun, jelas-jelas jam menunjukkan angka 7. Dia sengaja mengurangi 1 biji, seharusnya tinggal 6. Hao Yun dengan tenang berkata, membongkar trik mereka bahwa di antara biji kuaci itu selalu ada 1 yang dipasang magnet. Cukup mengendalikan biji itu maka genap bisa jadi ganjil. Ganjil jadi genap. Karena itu dia hanya perlu membalik piring ke arah sebaliknya. Biji bermagnet akan tertarik ke atas sehingga hasil sebenarnya ada di bawah. Bos yang terkenal karena belum pernah ada yang berani dan bisa mengalahkannya, kini dikalahkan oleh seorang pemuda di depan matanya sendiri, sampai melempar setumpuk uang ke arahnya. Katanya itu adalah hutang Kratop Hu. Ambil lalu pergi. Tapi Hao Yun tidak mau menerima, hanya memohon agar penolongnya dibebaskan. Dia tidak butuh uang. Penolakannya membuat bos kasino marah besar. Dia membentak, "Ambil uang atau tukar nyawa." Lalu memerintahkan orang mengikat Hao Yun di meja operasi. Mengambil pisau tajam mendekat, Hao Yun pucat, hatinya gemetar. Di sini bahkan obat bius pun tidak ada. Tapi meski takut dia tetap memohon agar penolongnya dibebaskan. Hanya 1 tebasan pisau membuatnya terkejut. Ternyata hanya memotong tali ikatan. Bos itu tertawa puas menepuk bahunya. "Bagus, berani dan jujur, rela berkorban demi orang lain, kau pantas jadi menantuku." Saat itu Hao Yun baru sadar bahwa bos kasino terkenal itu adalah Kenvin, ayah dari Naknat. Naknat mendengar kabar itu langsung berlari datang. Melihat Hao Yun pucat, tangan masih gemetar memegang gelas air,
Dia cemas sekaligus marah. "Ayah, kenapa ayah menakut-nakuti dia sampai seperti itu?" Kenvin dengan santai menjawab, "Kalau tidak dicoba, bagaimana tahu seperti apa orang yang diperhatikan putriku? Sekarang sudah tenang, aku rela menikahkanmu dengannya." Tapi tiba-tiba Nona Sun bersama kepala pelayan muncul. Dia dengan dingin menyatakan bahwa Hao-yun adalah miliknya. Membuat kedua gadis itu mulai berebut hebat. Tanpa ragu memaksa Hao-yun memilih. Tepat saat suasana tegang, seorang anak kecil tiba-tiba berlari memeluk Hao-yun, memanggilnya ayah hingga semua terkejut. Lalu seorang wanita mengejar sambil menangis memeluk Hao-yun, mengaku sebagai istrinya yang telah lama mencarinya tapi tak pernah ditemukan. Hao-yun berdiri terpaku dengan tatapan kosong. Dia bilang dirinya kehilangan ingatan dan tidak ingat apa-apa. Tapi wanita itu mengeluarkan foto keluarga lalu mengedipkan mata pada anak kecil itu, kemudian menangis keras menarik. Hao-yun keluar dari kasino di hadapan semua orang yang terkejut. Kenvin hanya menghela napas, lalu menasihati putrinya untuk menyerah. "Kau lihat sendiri, dia sudah punya istri dan anak." Nona Sun marah dan bingung, tapi belum sempat bereaksi sudah mendapat kabar buruk. Di perusahaan, para senior tiba-tiba memilih Panbi sebagai ketua dewan direksi. Keluarga Sun resmi jatuh ke tangannya. Panbi menang. Membanggakan diri telah mengundang Dewa Judi Mukun tampil di acara amal mendatang. Yakin bahwa meski Nona Sun punya kekasih berjuluk jari emas pun tetap tak bisa menang. Dia mendekat dan berbisik, "Jika sekarang kau berubah pikiran jadi istriku, aku bisa mempertimbangkan posisi lain untukmu." Dia mendorongnya, mengingatkan bahwa perusahaan Sun selalu milik keluarga Sun. Lalu Yikian kembali ke kamar dengan marah, minum arak lalu memecahkan gelas, menyuruh kepala pelayan mencari informasi tentang wanita bernama Hachi. Katanya itu istri Hao-yun. Kepala pelayan menasihati agar jangan jadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Tapi dia bilang dia sudah punya perhitungan sendiri, tidak seperti yang dipikirkan kepala pelayan. Kembali ke Kim, dia mendengar Po menelepon beberapa kali, mencari informasi agar ayahnya dibebaskan, sehingga sangat percaya. Tak lama kemudian, Kratophu benar-benar kembali. Tapi dia menyatakan mulai sekarang memutuskan hubungan ayah anak, dia tak mau berurusan lagi dengan pecandu judi. Ayahnya ingin memukulnya tapi tak bisa, lalu pergi. Po menambah bumbu cerita, "Lihat saja, si bocah Hao-yun bilang, mau menyelamatkan ayahmu tapi tak pernah kembali. Hanya aku yang bisa melindungimu seumur hidup." Saat itu wanita yang mengaku Hachi membawa anak kecil dan Hao-yun ke sebuah rumah kecil reot. Hao-yun bertanya beberapa hal tapi anak itu mengeluh lapar jadi tak bertanya lagi. Dia merasa sangat bersalah. Meski tak ingat apa-apa, dia merasa punya tanggung jawab sebagai suami dan ayah, jadi harus mengurus mereka. Wanita itu bilang, besok mereka harus beli tiket kereta dan segera pergi. Pulang ke rumah berharap bisa membantu Hao-yun memulihkan ingatan. Malam itu, Hao-yun tidur di samping istrinya. Tapi tengah malam wanita itu kaget mengira Hao-yun berbuat sesuatu padanya. Ternyata Hao-yun hanya menukar tempat tidur dengan anak kecil itu agar dirinya tidur di kursi. Keesokan paginya saat menunggu kapal, Hao-yun bilang dia perlu berpamitan dengan seorang teman, menyuruh ibu dan anak itu menunggu. Lalu buru-buru pergi dan bertemu Nona Sun. Dia menyuruh Hao-yun naik mobil, akan membantunya menemui Kim lebih cepat. Di mobil, dia memberikan informasi yang didapat. Hari itu saat kecelakaan kapal tidak ada nama Hachi, tapi Hao-yun tidak percaya. Menuduh dia hanya ingin memanfaatkan Hao-yun untuk berjudi demi dirinya. Nona Sun hanya bisa menahan tangis. Saat Hao-yun tiba, Kim menanyakan keadaannya. Ayahnya sudah dibebaskan berkat bantuan Po. Mendengarnya, entah kenapa hati Hao-yun terasa sakit. Dia bilang dirinya sudah menukar nyawa demi ayah Kim. Tapi Kim tidak percaya, selalu Po. Dan Kim menganggap Hao-yun tak berguna. Sudahlah, dia datang hanya untuk berpamitan, mendoakan Kim hidup bahagia. Sayangnya, saat dia pergi, para pembunuh bayaran datang ke tempat Hachi dan anak kecil itu. Wanita itu mencoba merayu tapi gagal. Mereka juga tak peduli pada anak kecil, tapi Hao-yun datang tepat waktu, mengalahkan 2 orang dan melawan yang hendak memperkosa Hachi.
Tapi lawannya bukan orang sembarangan, bahkan membawa senjata. Sekali serang membuat Hao-yun terluka, kedua pihak saling tarik-menarik. Tepat saat Hachi mengambil batu bata dan memukul kepala lawan, langsung pingsan di tempat. Mereka bertiga melarikan diri pulang. Saat itu Wan menyuruh anak kecil bermain di tempat lain lalu menanyai Hachi. "Kau bukan istriku. Kenapa menipuku? Kenapa ada yang mengejar dan ingin membunuhmu?" Hachi mencubit dirinya sendiri sampai menangis lalu meminta maaf pada Hao-yun. Mengatakan nama mereka memang benar, tapi mereka hanya pernah satu kapal. Anak kecil itu juga bukan anak Hao-yun, dia hanya kepepet dan tak tahu harus bergantung pada siapa. Terpaksa memakai cara ini untuk pergi dari sini. Dia berniat menyerahkan diri pada Hao-yun, tapi Hao-yun menolak. Dia hanya berjanji akan membantu mereka pergi dengan selamat. Pada saat yang sama, Sun Yiqian membawa sekelompok pengikut mencari dewa judi, sesuai alamat yang diberikan Pan Bi. Kepala pelayan menelepon memperingatkan agar jangan nekat, dia akan segera datang tapi Yiqian tetap masuk. Akibatnya dia terjebak perangkap Pan Bi. Orang-orangnya ternyata sudah dibeli Pan Bi sejak lama. Dia memaksa Yiqian menandatangani kontrak penyerahan saham Sun, bahkan harus menikah dengannya. Yiqian memaki, tapi langsung dibungkam. Dia pura-pura menurut, tapi malah menendang selangkangan Pan Bi, lalu menyemprotkan semprotan air cabai dan kabur. Saat dia buru-buru melarikan diri, kebetulan bertemu Hao-yun yang sedang menukar uang tunai. Tak sempat banyak penjelasan, hanya bisa lari secepat mungkin. Mereka bersembunyi di sebuah pantai. Hao-yun bertukar pakaian dengan Yiqian, lalu menyamar sebagai Yiqian untuk keluar. Para pengejar salah orang lalu pergi. Saat itu Yiqian keluar dan menampar Hao-yun keras-keras. "Siapa suruh kau melihat hal yang tak seharusnya?" Wan bilang situasinya darurat, tak ada pilihan lain. Toh dia menyelamatkan Yiqian tapi malah dipukul. Yiqian memaksa dia bersumpah mulai sekarang, kalau berani melihat tubuh wanita lain, matanya akan dicungkil. Hao-yun pun bersumpah. Baru sadar ada yang aneh tapi tak tahu apa. Setelah itu Wan membawa uang dan tiket kereta untuk Hachi. Wanita itu bilang belum waktunya, lalu bertanya apakah Hao-yun ingin mengembalikan ingatannya, lalu membawanya ke sebuah rumah tua. Hao-yun memberikan permen lollipop untuk anak kecil bernama Lach. Dia bilang meski bukan anak kandung, dia tetap sangat menyayangi anak itu. Lalu dia naik ke lantai atas, tak disangka para pembunuh bayaran sudah menunggu. Hachi meminta maaf pada Hao-yun. Dia terpaksa melakukan ini karena anak kecil itu disandera. Dia berlari meminta bertemu anaknya tapi mereka berkhianat, bilang akan mengubur mereka bertiga bersama. Tepat saat itu, Naknat datang membawa orang untuk menyelamatkan. Ternyata Hao-yun sudah curiga sejak awal sehingga menghubungi Naknat untuk meminta bantuan. Hachi kembali memohon agar anaknya dibebaskan, tapi mereka menolak. Naknat menarik Hachi berdiri, bilang biar dia yang urus semuanya. Lalu dia membawa bos pembunuh ke meja operasi kasino. Awalnya mulut bos itu masih keras, tapi Naknat mengenalkan beberapa metode penyiksaan yang lebih kejam dari kematian, lalu menyerahkan pada anak buahnya. Baru saja Naknat keluar, bos itu langsung mengaku. Hao-yun berterima kasih pada Naknat karena telah menyelamatkan nyawanya, sekaligus takut karena tak menyangka Naknat setega itu. Sekarang dia tak berani membuat Naknat marah lagi. Setelah itu mereka menyelamatkan anak kecil dan mengembalikannya pada Hachi. Hachi bilang tak tahu banyak tentang Hao-yun, hanya tahu keahlian berjudi. Hao-yun sangat hebat, tapi dia menyarankan agar Hao-yun pindah ke tempat lain demi keselamatan. Karena pada saat yang sama, bos pembunuh itu gagal membunuh orang yang selamat di kapal pesiar setelah ledakan, sehingga ayahnya menghukumnya. Mereka lalu memikirkan cara, yaitu memanfaatkan keluarga Kim, orang yang pernah menolong Hao-yun dari saat dia kehilangan ingatannya, agar bisa mengendalikan Hao-yun. Keesokan paginya, Raja Kasino Mukun menyamar sebagai tamu datang ke toko Kim Kim, sementara putranya membawa Kratop Hu, membawa surat-surat toko. Kratop Hu bilang ini toko milik putrinya, sudah digadaikan untuk membayar hutang. Kim tertegun, tak mengerti kenapa surat-surat itu bisa jatuh ke tangan mereka. Ternyata ayahnya memang tak bisa lepas dari judi.
Kim menuntut kembali tapi mereka menolak, bahkan memukul Kratophu dan merusak toko. Mereka menyatakan jika ingin menebus harus membayar $250.000. Kim putus asa meminta bantuan Po. Tapi Po sedang sibuk bersenang-senang dengan wanita. Tak mau mengangkat telepon, Kim hanya bisa menangis. Saat itu Mukun pura-pura peduli, mengaku pernah jadi guru matematika. Karena jago menghitung probabilitas, dia sering menang judi sampai masuk daftar hitam kasino. Sekarang dia hanya ingin membantu Kim menebus kerugian, berjanji jika kalah dia yang bayar, kalau menang dibagi dua. Meski pertama kali masuk kasino masih canggung, Kim terus menang besar berkat bimbingan Mukun. Dia juga mengingatkan Kim kadang harus pura-pura kalah agar tak dicurigai. Hasilnya, dalam waktu singkat Kim menang banyak uang. Meski sudah dibagi dua tetap sisa banyak, Kim berterima kasih ingin memberi lebih tapi Mukun menolak. Hanya meninggalkan nomor telepon dan bilang jika butuh silakan hubungi. Berkat uang itu Kim melunasi hutang ayahnya, mengambil kembali surat toko dan melanjutkan usaha. Namun hari-hari berikutnya, meski bekerja keras sendirian, Kim sadar uang yang didapat tak sebanding dengan sensasi menang judi. Keserakahan muncul lagi, dia menghubungi Mukun untuk berjudi. Tapi Mukun beralasan harus dinas mendadak. Tak tahan, Kim masuk kasino sendiri, tak disangka itu adalah perangkap yang sudah dipasang. Dia kalah habis-habisan dan terjerat hutang. Saat itu Kim diseret ke hadapan bos kasino baru sadar dirinya ditipu. Masih polos menuntut uang yang kalah. Tapi Mukun hanya berkata beberapa kalimat yang membuat Kim terdiam. Dia mengejek bahwa Kim sendiri tak bisa mengalahkan nafsu serakahnya tapi pura-pura suci. Mulut bilang benci judi karena penjudi itu jahat. Tapi adakah salju yang benar-benar murni? Lalu dia memberi Kim satu kesempatan untuk menghapus hutang. Cukup telepon Hao Yun agar datang menjemput. Kim langsung menuruti. Tak lama kemudian, putra Mukun masuk memberitahu bahwa Nona Sun dari keluarga Sun datang meminta kerjasama. Dia datang sendirian. Mukun mendengar itu langsung memerintahkan orang mengurung Kim lalu keluar sendiri untuk menyambut. Saat Nona Sun melihat Kim diseret pergi, dia langsung sadar mereka ingin memancing Hao Yun. Dia berusaha mencari cara untuk kabur dan memberitahu, tapi belum sempat bertindak Hao Yun sudah muncul. Putra Mukun ingin langsung membunuh Hao Yun, tapi Mukun perlu memastikan apakah dia orang yang dicari. Yikian pura-pura tak kenal Hao Yun, bilang dia juga ingin melihat apakah jari emas yang diundang Mukun asli atau palsu. Begitu duduk di meja, Mukun langsung menyuruh Hao Yun mengambil 4 kartu as dari satu set kartu. Hao Yun melihat isyarat dari Sun Yikian lalu bilang dia tidak bisa. Mukun memerintahkan orang membawa Kim dan menempelkan pisau ke lehernya. Hao Yun pun mengaku dirinya adalah si jari emas. Sekarang dia tidak percaya, maka Hao Yun langsung mengeluarkan kartu, dengan cepat menangkap 4 kartu as tanpa seorang pun tahu kapan dia melakukannya. Mukun merasa puas. Tak menyangka hanya karena seorang penjudi wanita, Hao Yun malah membongkar identitasnya. Sun Yikian meletakkan pisau pengupas buah, memberi isyarat pada Hao Yun. Dia pun menangkap wanita itu sebagai sandera, mengancam semua orang. Yikian meminta semua orang tenang dan memanggil orang keluarga Sun untuk menyelamatkan wanita itu. Tapi orang tua itu tertawa keras. Siapa yang tidak tahu 2 orang itu hanya berakting bersama. Dia berniat menangkap semuanya. Tapi Hao Yun mengeluarkan granat untuk mengancam. Meskipun orang tua itu belum pernah melihat jenis granat rakitan seperti itu, dia tetap harus waspada terhadap orang nekat. Melihat itu, Hao Yun segera membuka jalan agar 2 wanita itu bisa melarikan diri. Saat itu barulah orang tua itu sadar itu hanya granat palsu. Tertawa sendiri dan memukul dirinya sendiri. Karena sudah tertipu oleh anak muda itu, mereka pun mengirim orang untuk mengejar. Pada saat yang sama, Po membawa orang dari keluarga Panbi untuk menangkap Yikian. Hao Yun dan Yikian terjebak dalam posisi terjepit, lalu memikirkan cara memprovokasi kedua pihak agar saling bertarung, sehingga mereka berdua bisa melarikan diri. Setelah itu, Yikian baru ingat bahwa Mukun itu terlihat sangat familiar, terutama bekas luka di tangannya. Ternyata dialah pelaku yang hampir membunuh orang tua Yikian. Bekas luka itu adalah bekas gigitan gigi Yikian. Kemudian orang tua itu menyerang dari belakang dan memukul Yikian dan Hao Yun.
Hao Yun segera melindungi Yi Qian dengan tubuhnya sehingga dia pingsan. Untungnya saat itu kepala pelayan Sun datang bersama orang-orangnya tepat waktu. Karena pukulan keras itu, ingatan Hao Yun pun kembali. Hari itu di kapal pesiar, Hao Yun mempertaruhkan uang dan nyawanya demi gurunya. Tapi pemilik kapal pesiar berkata, "Gurumu ada di tangan Mukun. Jika kamu menang taruhan ini, dia akan membawamu bertemu." Orang tua itu sangat percaya diri karena ada trik, dealer kartu adalah Hachi, membagikan satu set kartu bagus untuk orang tua itu di Ratu, Raja, kartu As, sedangkan kartu Hao Yun jelas tidak bisa melawan. Tapi Hao Yun menukar kartu orang tua itu tepat saat taruhan, dan untuk membuktikan dirinya adalah murid Dewa Judi, dia hanya perlu menebak 5 kartu berikutnya secara berurutan. Jika benar semua, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tapi saat itu kapal pesiar tiba-tiba meledak. Apa yang terjadi setelah itu semua orang sudah tahu. Sekarang saat Hao Yun sadar di rumah Sun Yi Qian, dia kembali menjadi Hao Yun yang arogan seperti dulu, sama sekali tidak ingat siapa Yi Qian atau Kim. Hanya punya satu tujuan, yaitu menemukan Mukun untuk membalas dendam atas gurunya. Dia bersikeras ingin meninggalkan keluarga Sun. Meskipun Yi Qian berusaha mencegahnya tetap tidak berhasil. Saat itu penyakit jantung Yi Qian kambuh, tidak bisa mengejar Hao Yun. Sementara itu, Hao Yun menemui pengacara Kim sesuai pesan gurunya, dia akan mewarisi seluruh harta gurunya setelah gurunya meninggal. Tapi gurunya pernah berpesan harus bertarung 1 kali dengan Mukun untuk menutup masa penipuan judi. Gurunya sudah terlalu sering melihat orang yang keluarganya hancur karena judi. Dia ingin menebus kehidupan Hao Yun di masa depan. Jadi meninggalkan surat wasiat untuk mewariskan seluruh harta. Namun, gurunya berpesan agar tidak membongkar identitas dan keahlian untuk mencari uang. Tapi sekarang, Hao Yun mengira gurunya sudah mati dalam ledakan kapal pesiar yang dilakukan Mukun. Jadi dia harus muncul untuk mencari cara balas dendam. Segera, kabar tentang jari emas murid Dewa Judi muncul. Semua orang ingin merekrut talenta ke pihak mereka, tidak bisa membiarkan Raja Kasino Mukun terus menguasai dunia judi. Pan Bi menyuruh Po mengadakan pesta untuk menyambut jari emas, berharap dia mau bekerja sama. Saat itu Hao Yun kembali mengunjungi toko Kim. Sebenarnya dia tidak ingat Kim, tapi setelah tahu Kim yang menyelamatkannya di tepi pantai, dia memberikan cek sebagai tanda terima kasih. Tapi Po melihat keluarga kaya menolak uluran tangan Hao Yun hanya tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, saya undang Anda malam ini ke pesta di hotel VIP Kim Hao." Po mengejek, "Orang miskin kampungan hari ini aneh, masih berani datang ke pesta." Polo itu mengundang Kim, bilang malam ini dia ingin melamar Kim. Kim melihat ke arah Hao Yun, tapi tetap menerima undangan itu. Hao Yun pun pergi. Kim mengejar dan berkata bahwa manusia harus mengarah ke kehidupan yang lebih baik, jadi dia akan setuju menikah dengan Po. Hao Yun hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Malam itu Hao Yun naik pos dengan gaya keren ke hotel. Di dalam, sudah banyak orang bersiap untuk bertemu, berharap bisa dekat dengan murid Dewa Judi. Saat itu Kim juga datang. Dia berpakaian mewah tapi tidak punya undangan jadi tidak bisa masuk. Saat hendak pergi, ayah Kim, Kratop Hu, datang. Sebenarnya Kim sudah memutuskan hubungan dengan ayahnya, tapi ayahnya melihat Kim akan menikah dengan Po, sengaja mendekat untuk mencari keuntungan. Kemudian Hao Yun lewat di depan pelayan. Pelayan itu tidak sengaja menumpahkan anggur ke jubah Hao Yun, lalu meminta maaf dan membawanya untuk dibersihkan. Hao Yun pun melepas jaket dan masuk ke hotel. Kratop Hu melihat Hao Yun langsung mengusir. Takut Hao Yun merusak pesta pertunangan putrinya dengan Po. Po juga sudah datang. Melihat Hao Yun berpakaian seperti pelayan langsung menghina, bahkan menyuruh satpam mengusir. Hao Yun berkata keras, "Pesta ini untuk saya. Saya adalah jari emas. Mari lihat siapa yang berani." Mereka masih tidak percaya. Bahkan berkata bahwa hari ini Nona Sun tidak hadir, jadi tidak ada yang bisa membantu Hao Yun masuk. Namun, Hao Yun mengeluarkan undangan merah sebagai tokoh utama acara, lalu masuk dengan santai.
Namun kemanapun dia pergi, mereka tetap menganggap Hao-yun penipu yang menempel pada keluarga Sun. Sekarang keluarga Sun jatuh. Para penjudi di sini mencari mangsa lain. Saat Hao-yun melewati meja hadiah untuknya, dia dihina dan diremehkan. Benar-benar orang yang tidak tahu diri. Mereka bahkan ingin mengirim orang untuk memukul dan mengusir Hao-yun dari tempat itu. Tapi kakak Naknat muncul, kasino miliknya meledak. Ayahnya meninggal dunia. Dia bertanya kemana saja Hao-yun selama ini. Tapi Hao-yun juga tidak mengenalinya. Hanya berkata agar dia menahan duka. Hao-yun sangat mengagumi Pak Kenvin. Dia menebak semua ini ulah Mukun. Naknat tidak mengerti kenapa Hao-yun sekarang seperti orang yang benar-benar berbeda. Saat Hao-yun hendak naik ke podium untuk pidato, Pan Bi mencegahnya. Dia masih mengira Hao-yun hanya penipu. Sekarang Sun Yiqian tidak ada di sini. Lihat siapa yang bisa melindungi Hao-yun. Po dan ayah anak keluarga Fan juga ikut-ikutan. Hanya Naknat yang membawa orang untuk melindungi Hao-yun. Saat kedua pihak hampir bentrok, pengacara Kim membawa dokumen hukum, mengakui Hao-yun sebagai satu-satunya murid Dewa Judi, berhak mewarisi seluruh harta gurunya. Hao-yun dengan percaya diri naik ke podium untuk memperkenalkan diri secara singkat. Sekarang, orang-orang yang dulu menghina Hao-yun berusaha mendekat untuk memberi hadiah, tapi Hao-yun tidak mau melihat, hanya menyuruh mereka pergi. Kratophu melihat Hao-yun kayak langsung mengaku keluarga. Hao-yun mengeluarkan uang untuknya, tapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Kratophu berlutut meminta uang, bahkan berkata putrinya milik Hao-yun. Po juga berlutut meminta maaf, bilang hanya menganggap Kim sebagai adik, dia buta, telah menyinggung Hao-yun. Tapi Hao-yun menumpahkan koper uang dan menyuruh Po membawa keluarga Kim pergi dan jangan pernah kembali. Lalu Hao-yun naik ke podium sekali lagi. Tujuan kemunculannya kali ini adalah menantang Raja Kasino Mukun yang telah mencelakai gurunya karena tidak bisa menang. Difitnah dan kehilangan nyawa, Hao-yun bersumpah akan membalas dendam untuk gurunya. Setelah pesta, Pan Bi pusing tidak tahu harus berbuat apa, lalu Mukun datang meminta bergabung dengan keluarga Fan untuk ikut turnamen poker amal. Karena saat ini mereka punya musuh bersama, Jari Emas. Baru saja bersekutu dengan Mukun, Pan Bi langsung memerintahkan orang untuk menyingkirkan Po. Karena dia merasa Po sudah tahu terlalu banyak dan terlalu takut mati sehingga sulit dipercaya. Setelah beberapa hari mendengar berita meski sakit, Nona Sun tetap berusaha bangkit. Saat itu Hao-yun datang, ingin mengajak kerjasama untuk mengalahkan Mukun dan keluarga Fan demi merebut kembali kasino. Dulu dia memang sering meminta Hao-yun mewakili keluarga Sun dalam turnamen. Tapi sekarang Hao-yun sudah berubah, bahkan meminta Sun menyerahkan saham agar dia punya hak untuk bertanding. Sun tidak setuju karena tujuan Hao-yun sudah berbeda. Tapi Hao-yun berkata saham Sun meski tidak dialihkan juga akan dibekukan. Sun segera pergi ke perusahaan mencari dokumen untuk melihat apakah Pan Bi berani mengalihkan aset ilegal. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Saat itu Pan Bi masuk, dengan santai mengeluarkan sidik jari palsu Sun untuk membuka komputer dan mengalihkan aset ilegal. Sehingga jika ada tuntutan hukum, Sun yang akan disalahkan. Sun Yiqian telah merekam seluruh proses itu. Dia segera memanggil kepala pelayan untuk mengundang para pemegang saham guna mengumumkan bukti dan mengambil alih hak kendali dari Pan Bi. Namun, dia tidak menyangka kepala pelayan itu ternyata adalah mata-mata Pan Bi yang dipanggil kakak tua. Sekarang bukti di tangan Sun juga dihancurkan oleh kepala pelayan itu. Pan Bi memaksa Sun menandatangani surat pengalihan saham, tapi Sun tetap menolak. Dia memerintahkan orang untuk mengubur Sun hidup-hidup, meski Sun berusaha sekuat tenaga tetap tidak bisa lolos. Dikira kepala pelayan akan menembak Sun agar cepat mati. Tak disangka kepala pelayan menyuruh Sun pura-pura mati lalu menyuruh anak buahnya pergi agar dia sendiri yang mengurus jenazah Nona Sun. Setelah itu, dia melepaskan ikatan Sun, menyuruhnya segera pergi dan jangan kembali. Meski mereka masih mengintai, kepala pelayan sudah membantu Sun melarikan diri. Namun, kepala pelayan pingsan karena tertembak. Yiqian membantunya keluar. Dia tahu dirinya bersalah pada Sun dan keluarga Sun, tapi kebenaran tetaplah kebenaran.
Dia memang keluarga Van, tapi juga menganggap Sun seperti anak sendiri. Dia memberikan sahamnya di perusahaan kepada Sun lalu pergi. Saat itu anak buah Panbi juga mengejar ke tempat itu. Untungnya Nak Nat muncul dan menyelamatkan Yi Qian. Di sisi lain, Mukun juga sudah siap menghadapi segala situasi, tapi tak disangka Hao Yun masih punya saham Yi Qian. Karena Yi Qian sudah meminta pengacara Kim mengalihkan saham itu sebelumnya untuk berjaga-jaga. Hao Yun mendapatkannya dari pengacara Kim. Sedangkan Yi Qian dia menggunakan saham yang diberikan kepala pelayan, sehingga sudah memenuhi syarat untuk ikut turnamen. Tapi Hao Yun tetap memperingatkan agar Yi Qian tidak ikut taruhan apapun, kalau tidak hanya akan menjadi beban. Karena Mukun telah membuat alat curang baru, diperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit. Saat pertandingan dimulai, semua orang waspada, bertaruh sedikit, tapi Hao Yun langsung all in. Berturut-turut di babak-babak berikutnya, uang Panbi dan Mukun semakin menipis karena bertaruh tapi tidak berani mengikuti jari emas. Panbi meski sempat bermain curang sekali untuk melawan Hao Yun, tetap saja kalah telak. Ia pun meminta jeda pertandingan. Saat istirahat, ia marah pada Mukun. Namun orang itu sudah memperingatkannya, tapi ia tetap ingin bertindak sesuai keinginannya. Sekarang uang jari emas sudah 20 kali lipat dari mereka. Mukun pun mengeluarkan sesuatu. Mungkin inilah yang dulu menjatuhkan dewa judi, sebotol racun saraf tak berwarna dan tak berbau. Mukun telah memerintahkan orang untuk mencampurkannya ke sampannya untuk Hao Yun. Benar saja, saat itu minuman dibawa ke tempatnya. Sebenarnya ia sudah berniat minum, tapi Yi Qian datang. Ia memperingatkan agar hati-hati karena Panbi dan Mukun banyak akal. Mungkin minumannya bermasalah, tapi ia malah mengambil gelas dan menggoda di telinga Yi Qian. Apakah kau benar-benar ingin menikah dengan saya? Melihat senyum itu, tak menyangka dia adalah orang yang dulu pernah kau kenal. Tepat saat itu, Kim datang mencari Yi Qian, merendahkan diri meminjam uang Hao Yun untuk membayar biaya rumah sakit ayahnya. Karena ayahnya berjudi lagi, kalah dan dipukuli hingga cacat. Ia menyuruh Yi Qian menghabiskan sebotol minuman itu. Tapi kemudian berubah pikiran, bilang harga minuman itu bahkan lebih mahal dari biaya rumah sakit ayahnya. Yi Qian malu dan terhina, tapi tetap harus menggigit bibir menunggu Hao Yun menulis cek. Setelah selesai menulis cek, Yi Qian masuk memanggilnya untuk kembali bertanding. Maka ia pun menghabiskan gelas minuman di tangannya lalu keluar. Setelah itu kepalanya mulai pusing, pandangan kabur sehingga Panbi menang berturut-turut. Uangnya mulai bertambah. Hanya sebentar saja uang Hao Yun hampir habis. Ia ingin meminta jeda tapi tidak diizinkan. Ia pun bertahan sebisanya. Mereka lalu bermain aturan baru, satu babak taruhan habis-habisan. Semua orang mengeluarkan seluruh harta mereka untuk bertaruh di babak terakhir. Hao Yun mempertaruhkan seluruh harta peninggalan gurunya. Mukun mempertaruhkan kasino dan posisi rajanya. Panbi mempertaruhkan seluruh sahamnya di perusahaan Sun. Sun Yi Qian juga demikian. Dan jelas kartu Hao Yun sangat bagus. Seharusnya ia yang menang. Mukun menyadari hal itu lalu diam-diam menukar kartunya. Ia membuka kartu lebih dulu. Kartu itu tidak mungkin muncul di kartu Hao Yun. Panbi mengira kartunya paling besar. Buru-buru senang dan mengambil semua uang. Panbi, kau lupa masih ada aku? Sun Yi Qian berseru. Ia membuka kartu. 1 set straight. Benar-benar mengejutkan, justru Mukun dan Panbi karena terlalu sibuk menghancurkan kartu jari emas sampai lupa pada Nona Sun. Itulah strategi pengalih perhatian. Hao Yun juga sama sekali tidak keracunan, karena orang yang datang memberi kabar dan menukar minuman untuknya adalah Hachi. Maka jelaslah, dulu untuk mengalahkan dewa judi, Mukun juga memakai racun seperti kali ini. Menang kalah sudah jelas. Nona Sun maju menuntut Panbi menepati janji, tapi ia mulai merengek dan menangis. Bertahun-tahun mengabdi pada keluarga Sun, kalaupun tak berjasa setidaknya sudah banyak berkorban. Ia juga bilang mengembangkan kasino adalah tempat orang bisa mengubah nasib dalam sekejap. Tapi Hao Yun mengingatkan, kasino penuh tipu daya, uang masuk ke kantong kalian, sementara banyak orang hancur keluarganya. Semua karena keserakahan kalian. Panbi tahu tak bisa memakai trik ini untuk mendapat belas kasihan dari Yi Qian.
Ia membuka kartu dan berkata bahwa ia telah memakai akun Yikian untuk memindahkan seluruh aset perusahaan. Silakan tunggu dan tanggung jawab. Tapi kakak Naknat datang membawa bukti bahwa justru kasinonya yang mencuci uang untuk Panbi. Awalnya mereka berbisnis bersama, tapi mereka membunuh ayah, Naknat, dan merebut kasino. Jadi ia tak bisa diam melihat musuhnya bebas. Tak hanya itu, pengacara Kim kali ini juga dengan tegas menyatakan aset yang dipindahkan Panbi tidak berhasil karena ia sudah curiga itu tindakan ilegal. Jadi semuanya sudah dibekukan. Tak heran ia adalah pengacara nomor 1 di sini. Sudah lama mendampingi keluarga Sun, setelah itu semua orang beralih ke Mukun. Sun Yikian berkata, "Utang lama hari ini harus kau bayar lunas." Baru sekarang ia sadar Nona Sun adalah gadis kecil waktu itu. Ia kalah judi lalu merampok uang, tanpa sengaja membunuh orang tua gadis itu. Tapi kejutan belum berakhir. Ia telah memerintahkan orang menguasai seluruh tempat ini. Bahkan memasang bom otomatis yang mengikat Naknat, Haoyun, dan Sun Yikian, lalu mengatur waktu bom dan pergi. Saat jam digital menghitung mundur ke 0, bom pun meledak. Tapi justru meledakkan mobil yang dikendarai ayah anak Mukun. Yikian dan Naknat sangat terkejut. Baru saat itu Haoyun mengungkapkan bahwa orang yang menghubungi dan membantunya kali ini adalah Hachi. Dialah satu-satunya yang selamat dari ledakan kapal pesiar waktu itu. Dialah yang menukar minuman beracun untuk menyelamatkan Haoyun. Menukar bom untuk menyelamatkan semua orang. Dulu ia sendiri menyaksikan Mukun kalah dari dewa judi, tapi tidak mau menepati janji. Harusnya menghilang dari dunia judi, malah membunuh dewa judi dan meledakkan kapal pesiar. Suami Hachi juga tewas dalam ledakan itu. Untung ia masih hidup agar anaknya punya tempat bergantung. Ia berjanji suatu hari akan membawa anaknya kembali mengunjungi semua orang, lalu berpamitan dengan bahagia. Haoyun juga demikian, ia juga akan pergi demi cita-cita yang diwariskan gurunya harus disebarkan. Berbagi ke masyarakat, tak ada rezeki instan. Mengambil uang dari kantong orang lain lalu hidup tenang. Hanya dengan bekerja baru bisa makan. Tidak berjudi barulah pemenang sejati. Beberapa waktu kemudian, Sun Yikian mengumumkan menutup kasino dan segala aktivitas terkait. Ia akan fokus berinvestasi mengembangkan perusahaannya, menciptakan lapangan kerja yang stabil untuk semua orang. Panbi juga ditangkap karena pelanggaran hukum berat. Sedangkan Haoyun, ia kembali ke kedai lama, mencari kabar keluarga Kim. Ternyata mereka sudah pindah. Pemilik kedai sekarang terus-menerus diganggu oleh penagih utang yang datang merusak. Benar-benar hantu judi. Padahal ia sudah memberi mereka banyak uang agar menjauh dari masalah. Tapi ayah anak itu malah tenggelam lagi. Tak tahu menyesal, sungguh menyedihkan bagi mereka yang terus-menerus buta. Setelah itu ia bersiap pergi dari sini. Tapi Sun Yikian datang mengatakan dulu memaksa ia menandatangani kontrak. Tapi sekarang ia ingin memberi kebebasan untuk membatalkan kontrak di tempat. Tapi ia bilang lupa dan harus kembali mengambilnya. Haoyun tahu ia hanya pura-pura, jadi bilang tak perlu. Toh kontrak itu juga belum sah karena ia belum membubuhkan sidik jari. Ia pun langsung membongkar kebohongan Yikian. Masih saja pura-pura lupa ingatan sebelum diselamatkan, pura-pura lupa pada Yikian, tega meninggalkannya. Haoyun menjelaskan, kalau tidak begitu, semua orang pasti akan celaka oleh Mukun, dan semua orang adalah kelemahannya. Ia pun mengeluarkan kontrak, menggigit tangan Haoyun, dan membubuhkan sidik jari lalu tertawa geli. Kau tahu ini apa? Ini kontrak pernikahan loh. Begitulah Nona Sun berhasil merekrut jari emas jadi suami dan membawanya pulang ke rumah. Dan cerita pun berakhir.